Banat TV. Ketika kita baca wirid, itu semuanya nama-nama kita sedang disebut oleh Allah depan para malaikat. Fulan bin Fulan sedang baca wirid, Fulan bin Fulan baca wirid. Secara kelompok mereka membaca. La ilaha illallah. Wa qala alaihi salam yaqulu Allah Ta'ala ana jalisun man dzakarani. Dalam hadis qudsi Allah juga berfirman, ana jalisun man dzakarani. Aku sedang duduk bersama orang yang ingat aku, kata Allah. Aku sedang bersama dengan orang yang sedang mengingat aku, berzikir kepada aku. Wa qala alaihi salatu wassalam ala unabbiukum bi khairin a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqi adh-dhahab wal waraq wa man an talqu aduwwakum fadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum qalu bala qala dzikrullah. Kata Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabat, sahabat, mau enggak aku kabarkan kepada kalian satu amal yang lebih baik daripada semua amal kalian dan lebih suci daripada amal kalian, lebih suci di hadapan Tuhan kalian dan lebih tinggi derajatnya di atas kepada kalian dibandingkan kalian menginfakkan harta kalian emas perak, dan lebih baik amalan yang aku akan sampaikan ini dibandingkan kalau kalian berjumpa dengan musuh di dalam jihad fisabilillah. Dia menyerang kalian tapi kalian duluan yang menebas lehernya. Mau tahu apa itu yang lebih baik? Kata sahabat, bala ya Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Qala dzikrullah. Itu adalah zikir sama Allah. Itu jauh lebih baik. Zikir sama Allah jauh lebih baik dari semua itu. Kenapa? Salat terkadang ada riya. Jihad pun ada riya. Saya ini mau jihad supaya dibilang pahlawan, supaya nanti kuburan saya masuk ke taman makam pahlawan. Saya mau jihad supaya saya disebut sebagai syuhada, dipuji-puji oleh orang. Ada riya. Tapi kalau kita zikir dalam hati misalnya, siapa yang tahu? Kalau bukan hati kalian. Nih, saya sedang baca apa, saya ada yang tahu? Cuma Allah yang tahu. Apa yang sedang saya baca dalam hati saya cuma Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu. Maka lebih lepas daripada, lebih selamat daripada penyakit-penyakit semisal riya. Walidzikri thamarat wa nata'ij yajiduha man wadaba alaihi biwasfil adab wal hudur. Dikatakan zikir ini itu akan mendapatkan hasilnya, buahnya kapan? Orang yang wadha, yang melazimkan. Bukan hari ini baca besok absen, nanti kapan datang moodnya lagi baca lagi, kalau udah nggak mood absen lagi. Terus udah dia istiqomah, dia lazimkan biwasfil adab wal hudur. Dia baca zikirnya itu dengan hadab dan dengan hudur, hati yang hadir. Bukan baca zikir itu sambil ngiler, tidur. Atau baca zikir Bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Pandangannya entah kemana-mana. Yang di pikiran otak ini mana? Mulutnya baca. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Kepalanya di rumah, otaknya entah di mana-mana. Pikirannya entah di mana-mana. Ya. Agalluha yajid fihi minal halawah wal ladzah ma yastahgiru fi jambihi kullama ya'rifu min ladzati dunyawi wal malahi. Minimalnya orang zikir itu adalah dia mendapatkan kelezatan. Sering kita ceritakan Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Jamalul Lail, orang yang pertama kali dapat gelar Al-Jamalul Lail. Beliau kalau masuk bulan Ramadan di siang hari nggak mau baca Al-Quran.
Kenapa? Kalau baca Al-Quran takut puasanya batal. Kok bisa baca Quran puasa batal? Iya, saking manisnya itu ayat Al-Quran, halawah, betul-betul manisnya itu ayat Al-Quran, sampai-sampai keluar rasa madu daripada mulut beliau. Akhirnya takut beliau mikir macam-macam, takutnya batal puasa. Rasanya itu betul ngerasa madu. Kalau ente ngerasanya masih kecut terus, nah itu berarti belum dapat halawatun dzikir. Apa? Gak ada juga rasa kecut. Iya, memang gak kerasa kecutnya, tapi hati ente yang kecut. Dzikir, hati ente mikirnya kecut terus, entah kemana-mana terus. Memang gak ngerasain kecutnya, tapi hati ente yang kecut. Aduh, ini saya mau baca zikir nih, sholawat 300 kali nih, baru 50 kok nggak siap-siap ini tasbih. Baru 50 udah mikir nggak siap-siap. Masya Allah, barakallah. Itu memang nggak kerasa kecut di lisan, tapi kecutnya di hati. Mereka ketika membaca zikir itu ngerasa manisnya bukan hanya di hati, tapi sampai ke mulut mereka ngerasa manis. Gal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu kalau beliau sehari-harinya hidupnya itu setiap hari masukkan batu di mulut beliau. Kenapa? Kalau ada orang ngajak ngomong beliau nggak langsung ngejawab, kecuali beliau itu menjawab ada manfaatnya. Jadi ada masa kalau diajak ngomong sama orang, beliau nggak langsung jawab. Kalau beliau pikir jawaban beliau itu ada manfaatnya, beliau keluarkan itu batu, beliau berbicara. Dan dikatakan salah satu sifatnya Sayyidina Abu Bakar itu sering, kalau beliau sedang berbicara sama orang, nanti di tengah-tengah pembicaraan beliau itu sering sambil berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi misalnya saya ngomong nih, misalnya nih contoh Sayyidina Abu Bakar sedang ngomong, saya mau sore ini mau pergi ke Darul Ittihad misalnya. Itu Sayyidina Abu Bakar kalau ngomong, saya nih sore ini la ilaha illallah, mau pergi la ilaha illallah ke Darul Ittihad la ilaha illallah. Masa ada sedikit saja itu memang karena beliau sering terbiasa baca la ilaha illallah. Sayyidina Umar itu selalu membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidina Utsman bin Affan itu selalu membaca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib selalu membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Al-Baqiyatu Shalihat, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, ada di 4 khulafaur rasyidin. Al-Imam Ja'far As-Shadiq Ibn Muhammad Al-Baqir Ibn Ali Zain Al-Abidin Ibn Al-Husain Ibn Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binti Rasulullah. Itu Sayyidina Ja'far ketika menceritakan tentang wiridnya 4 khulafaur rasyidin. Sayyidina Abu Bakar selalu baca la ilaha illallah. Kenapa? Karena memang beliau ini adalah seorang yang siddiq, tidak memandang apapun di hadapannya, tidak ada kecuali Allah, la ilaha illallah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab enggak pernah lepas selalu membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena dengan kebesarannya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau merasa tidak ada yang lebih besar melebihi Allah. Sayyidina Utsman bin Affan, subhanallah, subhanallah, karena beliau ini adalah orang yang begitu malu dan betul-betul di dalam hatinya sangat mensucikan Allah. Sayyidina Ali, alhamdulillah, 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 karena begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, asadullah, menantu Rasulullah, sepupu Rasulullah, ahlu kisah, keluarga Nabi, ya, menurunkan anak cucu Nabi, banyak
daripada nikmat yang Allah berikan kepada Sayyidina Ali, sehingga beliau senantiasa alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Oh, ente apa? Ente apa ente rutin? PUBG. PS. Instagram, Facebook, WhatsApp itu. Share YouTube. La ilaha illallah. Wa'alaha, itu minimalnya itu apa? Minimalnya dapat zikir itu adalah kalau ngerasain lezat. Itu minimal paling kecilnya. Paling tingginya apa? Wa'alaha ayyafna bil madhkur anil dzakir aw amma siwa. Yang paling tingginya itu adalah sampai ada rasa fana, udah nggak sadar. Pas sudah berzikir fana, itulah yang kedapatan tuh orang nanti kepalanya goyang-goyang, dia udah nggak sadar. Nah, ini jangan inti bilang itu orang goyang-goyang kepalanya lagi disco, lagi tripping, nggak tentu. Ada yang kadang-kadang buat-buat, tapi ada orang yang memang udah nggak sadar. Goyang, la ilaha illallah, udah nggak sadar lagi dengan apa di sekitarnya. Ini makamnya sudah fana. Bahkan ada sampai yang kebakaran sekalipun di rumahnya, dia udah nggak sadar sedang berzikir. Allah. Hada maratibul fana. Wa man qa'ada wa huwa 'ala tahara fi khalwatin mustaqbil al-qiblah sakin al-atraf mutrik ar-ras thumma dzakara Allah bi qalbi hadir wa adabi wafir. Orang yang duduk dalam keadaan suci, ya, berwudu, fi khalwah, dalam keadaan sendirian, nggak ada orang, mustaqbil al-qiblah, nggak ada kiblat, sakinul atraf, badannya tenang. Tenang. Dan tahu nggak, tandanya orang banyak zikir itu anggota tubuhnya nggak gerasa gerusuk. Itu tadi kata Imam As-Seggah tadi, Abdurrahman bin Muhammad, man laisa lahu wirid fahuwa kirid. Orang nggak punya wirid kayak monyet. Berarti orang punya wirid dia tenang, monyet kan gerasa gerusuk. Tapi kalau orang yang punya wirid tenang, bang, rumah abang kebakar, nggak apa-apa, Allah ganti nanti. Bang, HP abang kebakar, nggak apa-apa. Jangan kayak cerita Pak Haji. Pak Haji, anak Pak Haji main judi, astagfirullah, tapi menang, alhamdulillah. Tapi habis menang masuk penjara, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu pernah kita cerita siapa? Hasan Baharun Aman Al-Baharun. Itu ketika di masjid, bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, anaknya dia kehilangan duit, anaknya datang menemukan duit abahnya, bilang ke masjid, abah duitnya dapat, satu gepok, satu berapa dinar itu, satu gepok. Abah, duit abah dapat. Abahnya sedang baca Quran, sedang zikir. Kata abahnya, nggak ada lagi yang lebih penting yang engkau ingin sampaikan. Engkau datang ke rumah, ke masjid hanya untuk mengabarkan urusan dunia. Kau pikir dunia yang kau pegang itu lebih mahal daripada zikir yang abah sebut? Allah lebih mahal. Ya, sakinul atraf, tenang. Tadi saya katakan apa? Tanda orang yang gerasa gerusuk, kelabakan orang itu nggak banyak zikir. Orang kalau tenang aja, tenang, insya Allah banyak zikir. Itu nggak punya perasaan sama sekali ya. Ini banyak zikir nggak punya perasaan sama sekali.
Anak abang diculik, tenang. Itu bahlul namanya. Ya. Matrakeras sambil dia tundukkan kepalanya. Ya, dalam keadaan bersuci, menghadap kiblat, khalwat, badannya tenang, enggak gerasa gerusuk, kepalanya ditundukkan. Thumma dzakarallahu biqalbil hadir. Lalu dia berzikir dengan hati yang hadir. Wa adabul wafir, dengan penuh adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ra'a li dzikri fi qalbihi atharan azim zahiran. Tengoklah orang yang berbuat itu, melazimi itu pasti akan mendapatkan daripada asar daripada zikirnya itu adalah asar yang begitu luar biasa. Dan itu jangan harap ente baca wirid hari ini besok mau jadi wali. Dan kemarin tuh kita cerita, baru hari ini dia zikir, seakan-akan dia tenang kali zikir, besok ngerasa dirinya paling wali. Saya wali. Ada orang kita liatin kesandung, gara-gara saya liatin dia kesandung, nggak tahu dia saya wali. Wali murid ini. Fa'indama ala dzalika asyrakat alaihi al-anwar al-ghurub wa kashafat lahu asrarul ghaib. Itu kalau ente rutinkan hal demikian, maka Allah akan memberikan nur cahaya di dalam hati kita, cahaya dekat kepada Allah. Wa kashafat lahu asrarul ghaib, dan Allah akan buka sedikit demi sedikit hijab antara kita dengan Allah, dengan hal-hal yang gaib. Wa afdalu dzikri ma kana bil qalbi wal lisan. Wa dzikrul qalbi ay yakuna hadiran fihi ma'na dzikr alladhi yajri 'ala lisani ka taqdisi wa tauhid 'inda tasbihi wa tahlil. Sebaik-baik zikir yang adalah zikir yang diucapkan secara lisan dan diucapkan juga dalam hati. Hatinya berzikir, lisannya berzikir. Ya, itu yang paling afdal. Wa dzikrul qalb ay yakuna hadiran fihi ma'na dzikr. Adapun hati yang berzikir adalah maknanya adalah hatinya itu hadir dengan apa makna yang dia baca. Ketika dia baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, bukan hanya dia sekedar astagfirullah, astagfirullah saja, atau hanya sekedar tahu maknanya astagfirullah itu aku memohon ampun kepada Allah, bukan. Artinya dia ingat, astagfirullah, ya Allah aku dulu banyak dosa, ya Allah ampuni dosa-dosa saya, ya Allah ke depan ini aku tidak akan lagi berbuat dosa, ya Allah. Di saat itulah makna istighfar. Dia baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bukan hanya sekedar makna tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, terus masih mengharap hati sama manusia, tidak. Dia akui la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dia enggak butuh bergantung hatinya kepada siapapun, hatinya sama Allah. Itu makna la ilaha illallah. Bukan artinya maknanya saya tahu artinya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini besok nggak dikasih duit sama bos, udahlah selesai juga hidup saya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak laku itu. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Makna Tuhan apa? Yang mengatur semua kehidupan kita. Rezeki kita, jodoh kita, kehidupan kita, pergerakan kita. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan. Mau orang ngasih duit gak duit, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan. La ilaha illallah. Wal afdal lidzakir min al-israr wal jahr bidzikr wal qiraah al-aslah minhuma li qalbi. Yang paling afdal bagi orang yang berzikir itu adalah min al-israr wal jahr bidzikr wal qiraah aslah minhuma li qalbi. Yang mana mau dia baca secara sir ataupun jahar, bidzikir al-qiraah, baik dengan zikir atau bacaannya, yang mana yang lebih enak untuk dalam hatinya. Kalau dengan baca lebih besar suaranya, fadhal. Mau baca dengan sir juga, fadhal. Wa dzikir huwal wirid daim al-mustamir. Zikir ini adalah wirid yang harus dibaca atau diistiqomahkan, terus menerus dikerjakan. Fajtahid alla yazal lisanak ratban minhu min fi kulli halin illa fi waqti wirid la yumkinul jama' bainahu wa baina dzikri ghairuhu tafakkur. Jangan sampai usahakan, jangan sampai lisan kalian itu ratban, ya, basah atau kering daripada
hal-hal tersebut, berzikir tersebut, kecuali kalau memang udah nggak mampu lagi. Kita mau zikir atau mau tafakur. Sementara tafakur kita butuh tenang, nggak bisa sambil zikir. Nah, kalau terpilih antara salah satu dua ini, maka boleh tinggalkan zikir dan kita bertafakur sesaat, karena tafakur juga penting. Tapi kalau kerjaan kalian, misalnya ada yang tukang bangunan, saya suka ya tukang bangunan di Hadramut. Ketika kita lihat di Hadramut dulu, tukang-tukang bangunannya itu masya Allah. Penyemangat mereka itu bukan lagu kaki di kepala, kepala di kaki, bukan itu. Penyemangat mereka sholat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Mereka lempar semen itu ke kawannya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Itu penyemangat mereka. Kadang sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sambil kerja tuh, begitu. Itu ummal, tukang bangunannya orang Hadramut, di Tarim kah, di mana-mana kan, itu tukang bangunannya. Inti bayangin ulamanya. Dulu pernah saya naik taksi, waktu itu bawa Umi di Tarim. Saya pernah naik taksi, ketika saya tanya, Bang, mau ke sini, fadhol. Itu nunggu dulu 10 menit nggak jalan. Saya tanya, kenapa nggak jalan? Bentar, waqiahnya belum selesai. Lagi baca waqiahnya belum selesai. Itu sopir taksi. Kan gampang memang kan. Sambil bawa mobil, astagfirullah. Daripada itu sambil mobil perempuan. Astagfirullah, istighfar itu banyak. Sholawat sama Nabi. Berapa masa ente bisa ngabiskan waktu ente di jalan? Coba kalau ente pakai sambil ente sholawat sama Nabi. Enak. Makanya tuh dulu ada orang-orang tua kita tuh ditanya. Contohnya gini, Beb, dari Darul Ittihad ke Seroja, rumahnya antum tuh berapa lama sih? Contohnya gini ditanya. Berapa jauh sih? Ya kurang lebih dengan kadar 1000 kali sholawat. Nggak jawab berapa menit, sekian menit enggak. Ya kurang lebih 1200 sholawat lah sampai. Dari sini mau ke Cemara berapa menit? Berapa kilo? Jawabnya enggak berapa menit, berapa kilo. Kurang lebih 300 sholawat. Simpel aja jawabnya. Kenapa tahu? Karena mereka buat. Ngitung jaraknya enggak, tengok berapa menit lagi. Tapi cara ngitung jaraknya berapa salawat lagi, berapa zikir lagi. Wa yakunu fi hadhihi al-ibadat wa ghayriha min al-qurubat dzakiran lillahi ta'ala bil ma'na al-a'am. ولا تقتصر على نوع واحد من الذكر بل ينبغي أن يكون لك من كل نوع wirid. Juga kalau baca wirid itu jangan cuma satu aja. Saya nggak mau baca lain, saya cuma membaca subhanallah aja. Sayanglah, nanti ente kehilangan daripada keberkahan zikir-zikir yang lain. Ya, makanya itu diatur. Kalau mau baca hari ini misalnya dibagi aja semuanya. Saya mau baca 10 menit la ilaha illallah. Saya mau baca 10 menit alhamdulillah. Saya mau baca 10 menit subhanallah. Saya mau baca 10 menit Allahu akbar. Saya mau baca 1 jam sholawat. Saya mau baca 1 jam istighfar. Akhirnya apa? Ente dapat semua. Tapi kalau ente enggak, saya fanatik cuma satu. Saya kalau enggak sholawat enggak mau. Saya kalau enggak la ilaha illallah enggak mau, pokoknya itu aja udah. Sayang. Bukannya nggak bagus, ya bagus, tapi ente sayang nggak kedapatan keberkahan zikir yang lain. Karena semua zikir itu punya rahasia masing-masing. Tamam. Wa 'alaika wallahu a'lam bis-shawab.